Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Berjumpa lagi setelah kita melewati UTS kemarin pada mata kuliah kita metodologi penelitian kualitatif dan PTK. Hari ini seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa saya akan sedikit mempraktekkan terkait tentang penggunaan Mendeley Desktop. Saya rasa teman-teman juga sudah mulai berlatih. Kemarin ketika saya sudah minta untuk download aplikasinya, saya rasa sudah ada beberapa yang sudah mulai untuk berlatih. Jadi ini saya jelaskan kembali aja, mungkin langkah-langkahnya atau apa saja yang perlu diedit, nanti kalian bisa untuk melihat di sini. Namun sebelum saya praktek pada penggunaan Mendeley Desktop, saya akan menayangkan dulu beberapa contoh jurnal yang sebenarnya itu bisa digunakan dalam suatu penelitian atau tidak. Karena mengingat dari kemarin yang teman-teman kerjakan dari tugas yang terakhir, itu ada beberapa yang masih belum bisa membedakan antara itu jurnal yang resmi atau itu dari apa ya, dari link-link biasa atau itu dari skripsi atau tesis yang di-upload aja, tapi belum ada wadah yang menaungi, misalnya bukan dari universitas, bukan dari perpustakaan, atau bukan dari jurnal tertentu. Nah, jadi teman-teman pasti sudah bisa semua untuk mencari di Google Scholar, di Google Cendekia, saya rasa sudah sangat bisa, tidak perlu saya jelaskan lewat Google Scholar-nya seperti apa, tinggal klik aja masuk di Google Scholar, dan kalian klik apa kata kunci yang akan kalian cari. Bisa kalian misalnya ingin mencari tentang Pancasila, berarti kalian bisa mengklik itu tentang Pancasila. Nah, misal di sini, saya contohkan ini adalah salah satu contoh jurnal, karena tiap jurnal itu tampilannya memang berbeda-beda. Ini kalau kita melihat secara sepintas, untuk yang pertama ini, jurnal Pancasila sebagai wawasan Nusantara ini mungkin sepintas, oh ini bukan jurnal resmi karena tidak ada volume, nomor, dan nama jurnalnya. Tapi kita cek dulu sampai ke halaman bawah. Oke, oh ternyata di halaman 2 kita menemui pada bagian bawah itu ada nama jurnal, volume, nomor, dan juga kapan dia terbitnya. Oke, di sini berarti dapat kita baca bahwa ini adalah dari jurnal Al-Alam, volume 1, nomor 1, diterbitkan bulan Januari tahun 2020. Berarti ini jurnalnya masih baru karena volumenya masih 1, jadi dia masih terbitan pertama nomor 1. Jadi ini dalam 1 tahun itu biasanya kan tergantung jurnalnya, tapi rata-rata dalam 1 tahun itu misalnya cetak 2 kali. Jadi kalau 2 kali volume 1 dan volume 2. Nah, volume 1 bisa nomor 1, bisa nomor 2, misalnya kayak gitu. Berarti ini baru pertama kali dan nomor 1, ini masih baru, misalnya kayak gitu. Jadi yang sebagai kuncinya kalau memang mencari jurnal yang sesuai itu adalah ada nama jurnalnya, ada volumenya berapa, ada tahun terbitnya, dan juga ada nomornya. Itu yang bisa diidentifikasi bahwa itu adalah jurnal yang resmi. Tapi rata-rata kalau kalian mencari di Google Scholar, insya Allah itu jurnalnya sudah resmi gitu ya. Cuma jenisnya beda-beda, mungkin ada kalau ini benar-benar jurnal yang sudah diterbitkan dari jurnal tertentu ya, atau dari secara OJS itu sudah tersistem. Tapi ada juga yang itu diterbitkan melalui repositori kampus. Jadi artikel atau yang sudah di-proceeding berarti dicetak gitu ya. Jadi belum sempat di-online kan, ya, mungkin belum ada online ketika itu atau di-proceedingkan secara cetak dan belum sempat di-online kan, akhirnya di-online kan melalui perpustakaan kampus itu juga boleh. Oke, nanti ada contohnya. Nah, silahkan cek sampai ke daftar pustaka. Ini saya potong ya, soalnya nanti banyak banget halamannya, berat untuk ditampilkan. Oke, ini ada contoh jurnal lagi, yang kedua. Ini sama-sama jurnal, hanya tampilannya dia berbeda. Oh ya, ini tadi kepotong. Oke, nggak apa-apa. Misalnya gini, ini contoh jurnal yang kedua, tampilannya berbeda. Jadi di sini harus ada siapa itu pengarangnya. Uh, Kalau instansi itu tidak perlu, tidak harus ada. Yang penting nama jurnalnya ada, pengarangnya ada, dan tahunnya ada. Oke, ini tampilan berbeda. Ini boleh juga dikatakan jurnal.
Di sini kita lihat, sorry ini tadi saya kepotong jurnalnya malahan, ini juga jurnal, cuma tadi dari jurnal apa saya kepotong. Oke, contoh aja ya ini, sekilas. Lagi ini yang ketiga. Nah, kalau ini jelas kelihatan dari halaman pertama aja udah kelihatan kalau ini adalah jurnal. Oke, ini kita tahu bahwa nama jurnalnya adalah Jurnal Filsafat Indonesia, volume kedua nomor 2. Berarti ini dia di tahun kedua, di bulan terbitan kedua pada tahun 2019. Nah, ini juga dilengkapi ada ISSN, ada EISSN, dan juga ini link online-nya ya. Nah, misalnya seperti itu. Oke, oke, Jurnal Filsafat Indonesia. Nah, seperti ini. Oke, teman-teman. Ya, selanjutnya. Nah, itu kalau saya kebetulan waktu ngeklik di Google Scholar itu keluarnya kata-kata asing. Nggak masalah. Jadi itu bisa digunakan sebagai referensi, malah justru semakin bagus. Nanti kalau misalnya kalian tesis itu memang harus diwajibkan ada referensi asing. Minimal itu kalau nggak salah kemarin itu dulu aja 15 referensi asing. Sekarang itu mungkin hampir semuanya harus banyak dari referensi asing, misalnya kayak gitu. Jadi, tapi ini bukan berupa jurnal. Coba kalian baca di atas, ini adalah Handbook of Patriotism. Oke, patriotism. Jadi di sini adalah handbook, jadi tulisan yang dijadikan satu, yang biasanya itu dibuat capture itu ya, dijadikan satu dalam satu buku yang di-online-kan oleh pihak apa, penerbit. Kalau ini penerbitnya ini dari Springer. Oke, kita lihat. Nah, Bu, lah gimana cara nanti menampilkannya? Misalnya gitu ya. Kita lihat di sini ada, nah ini dia asli atau tidak kalian bisa melihat. Biasanya kalau dia adalah penerbit dari asing atau dia berupa buku asing yang sudah di-online-kan, itu akan ada HTTPS doi-nya. Jadi di sini nanti untuk bisa melacak apakah ini benar-benar terbitan asli atau tidak. Jadi misalnya ketemu kayak gini ya udah, berarti ini judulnya ya kan yang ini, Patriotisme and Character ini kan. Terus terbitannya dari mana? Kalian bisa kopikan linknya ini saja dan juga kalian bisa menuliskan Handbook of Patriotism. Misalnya kayak gitu. Oke, ini contohnya ya. Ya, selanjutnya, nah ini daftar pustakanya banyak banget ya teman-teman. Nah, ada lagi yang terakhir itu, nah kalau ini yang saya katakan tadi bahwa ini buku ya, buku yang memang itu diterbitkan oleh kampus atau buku yang diterbitkan misalnya tadi dari repositori atau dari DigiLab, dari lab atau perpustakaannya kampus, misalnya kayak gitu. Ini boleh nggak dijadikan sebagai referensi? Boleh. Tapi kan bentuknya online, Bu. Sangat boleh. Yang penting apa? Di situ di dalamnya ada, ini juga saya menemukannya di Google Scholar. Jadi yang penting dia itu ada yang menaungi atau dia ada penerbitnya itu dari mana. Jadi ketika dilacak itu jelas. Jadi bukan hanya yang di-online-kan aja tapi nggak jelas. Misalnya di Google biasa gitu ya, kadang ada skripsi yang di-online-kan atau buku yang di-online-kan tapi di situ nggak ada daftar pustakanya, nggak ada daftar isinya dan nggak ada siapa penerbitnya. Nah itu yang nggak boleh, gitu nggak? Sekarang udah banyak buku-buku kayak gini yang di-online-kan. Nah kalau ini kan kelihatan ini full tapi dia online. Misalnya di sini ada nanti kalian mau memasukkan dari penerbitnya siapa, dari cetakan buku keberapa, ISBN-nya berapa, judulnya apa, dan siapa yang menulis itu sudah ada, gitu nggih. Oke, jadi kuncinya sebenarnya di sini, di halaman ini, yang ada penulisnya, terus ada percetakannya mana, penerbitnya mana, itu berarti bisa digunakan. Oke, lalu yang terakhir ini ada contoh jurnal juga. Ini contoh jurnal internasional. Sama rata-rata kalau jurnal internasional itu sudah melampirkan di situ adalah link artikel. Jadi gimana sih untuk melihat link untuk meyakinkan nanti pembaca yang membaca artikel kalian atau yang membaca penelitian kalian nanti itu percaya bahwa itu benar-benar referensi yang kalian gunakan. Biasanya di sini ada to link to this article. Jadi nanti kalian bisa langsung masuk DOI-nya, kalian bisa masuk pada link artikelnya tersebut. Oke, ini jadi
Contoh aja, ini masih ada beberapa contoh, tapi saya contohkan sedikit aja. Teman-teman pasti juga sudah banyak mempunyai contoh referensi jurnal yang dituju. Ini contoh jurnal asing. Ini boleh nggak digunakan? Sangat boleh. Kalau buku asing juga boleh nggak, Bu? Sangat boleh. Yang penting itu ada referensinya di dalamnya. Oke, ini isinya kayak gini. Misalnya kayak gitu, ya. Oke, saya rasa yang itu untuk pencarian jurnal. Jadi ingat, kalau itu hanya misalnya kalian menemukan skripsi yang di-upload dan tidak ada itu jurnalnya mana, atau itu bukan dari repositori atau dari lab Digilab atau dari perpustakaan mana, itu jangan digunakan. Berarti itu tidak valid. Lalu kalau mau menggunakan gimana, Bu? Carilah benar-benar kalian ke perpustakaan dan kalian misalnya menggunakan benar-benar yang skripsi apa itu yang skripsi yang cetak. Jadi benar-benar bukan yang online itu tadi, tapi benar-benar yang skripsi cetaknya. Misalnya kayak gitu. Terus juga ada di situ, misalnya kalau kalian masuk ke repositorinya UNY atau repositorinya repositori UNS atau repositorinya kalau di Unmuh itu nanti masuknya ke Digilab itu. Itu biasanya ada izin dulu untuk mendownload artikel tersebut. Jadi misalnya kalian nanti memasukkan nama dan juga mengisi email, rata-rata gitu. Tapi setiap kampus itu berbeda. Jadi nanti ketika kalian masuk itu kalian boleh download, tapi kalian harus seperti minta izin dulu. Namanya sekarang kan karya ilmiah itu benar-benar dihargai. Jadi kan ada jerih payah ketika menulis itu masuk mau diminta sembarangan kan gitu ya. Jadi kalian meminta izin dulu, memasukkan permisi saya ingin meminta izin untuk mendownload ini, misalnya kayak gitu atau mendownload artikel dengan judul ini, itu nanti diperbolehkan. Oke. Oke, yang ini saya rasa udah cukup ya. Lalu sekarang coba kita masuk di bagian Mendeley-nya. Oke, kemarin semua sudah mendownload Mendeley-nya ya. Oke, kita masuk di sini teman-teman. Kalau teman-teman sudah membuka layarnya di sini, kita akan contohkan satu file. Ini tadi sudah ada yang saya upload soalnya di sini. Misal gini. Yang penting filenya tadi, jurnalnya tadi sudah di-download terlebih dahulu, gitu nggih. Jurnalnya sudah di-download, baru nanti bisa dimasukkan ke file ke sini. Jadi kalau memang Mendeley ini bisa bekerja kalau dia berupa file. Nah, misalnya itu bukan file gimana, Bu? Misalnya kalian dapatnya buku gitu ya. Handbook itu boleh, nanti kalian misalnya kalian scan, kalian rubah menjadi file PDF, dimasukkan ke sini itu boleh. Nah, itu juga lebih enak. Atau kalian secara menulis manual. Tapi kalau ada yang salah satu menulis manual, biasanya nanti merubah semuanya gitu. Jadi kalau saran saya lebih enaknya kalian scan dulu di PDF, baru itu nanti dipindah ke sini. Kalau lebih enaknya gitu, nggak masalah. Oke, sama kemarin di sini ya, kita di bagian file ini kita add. Oke, kalian cari bagian mana tadi yang kalian download. Oke, biasanya masuk di download ya, tapi lebih amannya jangan masuk download nanti kalau sewaktu-waktu hilang. Jadi kalian sudah kumpulkan dulu file atau artikel khusus untuk Mappen atau gimana gitulah, terserah kalian nanti. Misalkan kalian masukkan di situ. Oke, kita masukkan contoh salah satu aja ya. Nih, misalnya sini. Studi geopolitik. Ini saya tadi dapat di sini. Oke, kita tunggu uploadnya dulu. Ya, oke, klik. Nah, ini kebetulan dia sudah otomatis masuk. Jadi, cuma kita cek dulu apakah relevan atau tidak. Kalian lihat di sebelah kanan ya. Jadi ngeceknya di sebelah kanan. Nih yang saya tandai di sini ini sudah masuk semua atau belum keterangan yang ada di situ. Nah, untuk mengecek kita lihat artikelnya. Kita klik 2 kali di sini. Nah, oke, setelah tampil kan kita bisa melihat judulnya ini sudah benar atau belum. Oke, jangan sampai salah ya. Ingat di bagian author ini adalah ditulis nama belakang dulu baru nama depan. Nah, ini sudah benar atau belum? Kita cek. Yang pertama, kalian klik di bagian author. Oke. Kita lihat di bagian artikelnya, namanya adalah penulis pertama. Jadi yang ditulis itu selalu penulis pertama, nggih. Jangan penulis dua dulu baru penulis pertama. Ini penulis pertamanya adalah Delina Kartika Murti Rahma, misalnya gitu.
Nah, kan kita ngambil di nama belakangnya. Berarti kita tulis dulu namanya Rahma, koma, baru depannya Delina Kartika Murti, Delina Kartika Murti gitu ya. Delina Kartika Putri. Oh, ini salah ini, harusnya Murti ya, bukan Putri. Oke, yang kedua, penulis kedua adalah Safari Hasan. Karena dibalik di sini ditulis Hasan, Safari. Ini sudah benar, berarti ini sudah otomatis. Tapi ada beberapa file itu yang tidak bisa otomatis. Jadi kalian harus ngecek satu-satu. Oke. Nah, ini jurnalnya yang belum masuk. Ini ternyata nama jurnalnya belum masuk. Kita cek nama jurnalnya ada apa enggak. Jangan-jangan ini emang enggak ada nama jurnalnya. Oh, ini saya salah memilih artikel ini yang tadi saya bagi contoh tadi ya. Oke, kita ganti aja teman-teman. Ini enggak ada jurnalnya. Sorry. Kita ganti aja. Kita ganti file ya. Oke, kita ganti file aja dulu. Oke, add file lagi ya. Kita ulangi. Sorry. Add file, kita cari artikel lagi. Misalnya ini ada nggak nih? Oke, ini sebentar. Atau ini deh. Baik. Nah, ini ya. Kita cek dulu. Nah, ini ada jurnalnya. Nah, ini bisa lengkap sudah tertulis. Kita cek lagi, kalau tadi nama 1, 2 sudah tahu ya caranya gitu. Jadi keduanya penulis ditulis, yang penting penulis 1 dulu ditulis, baru penulis 2. Namanya dibalik. Nah, kalau ini kebetulan hanya satu penulis, namanya adalah Denny Setiawan. Berarti di author ditulis namanya dibalik, Setiawan, Denny, dan first name, gitu nggak? Setiawan dan Denny. Oke, kebetulan ini juga sudah bagus. Jurnalnya sudah tertulis. Kita cek namanya Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial. Ini juga sudah tertulis. Benar nggak tahunnya 2017? Kita lihat pada bagian atas. Oh benar, dia keluar 2017. Volume ke-9, isu atau nomor 1. Nah, ini halamannya yang kurang tepat. Di sini kan halaman 24 sampai 33. Di sini kita bisa tulis, kita edit lagi 24 sampai 33. Nah, kebetulan ini abstraknya juga sudah tertulis juga di sini otomatis. Nah, oke teman-teman. Nah, misalnya ada URL-nya, kalian bisa menambahkan URL-nya di sini. Tapi ini sudah ada DOI-nya, berarti saya rasa ini sudah sangat cukup banget ini. Wawasan negara. Oke. Misalnya gini ya, kalau misalnya kalian nambahkan URL juga boleh. Misalnya gini, available online, ini kita copy aja di sini. Nah, HTTP, nah ini ya, sampai sini kita copy aja, kita pindah URL-nya di sini, Ctrl V. Oke, udah otomatis di sini, jadi udah ada journal on image, seperti itu. Oke, itu saya contohkan satu dulu. Coba kita implementasikan. Nah, teman-teman, kita implementasikan pada tulisan. Ya. Kita implementasikan pada tulisan. Kita buka Word ya. Kita buka Word. Oke. Tadi kajian teori ya. Misalnya tadi berbicara apa sih wawasan Nusantara gitu aja ya. Misalnya kalian tulis dulu. Nah, misalnya gini, wawasan Nusantara pada hakikatnya merupakan suatu bla 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 bla, misalnya gitu. Nah, gimana cara memasukkannya tadi? Kalian menuliskan, ini kan di kajian teori, sorry, ini saya tandai di atas adalah kajian teori, yang bawah adalah daftar pustaka. Nah, ini klik di bagian reference. Di atas, di Word kalian, klik bagian reference, lalu klik insert citasi. Oke, kita klik. Nah, kita cari. Tadi judulnya apa yang sudah kalian masukkan di Mendeley. Misalnya saya klik aja kata kuncinya, wawasan Nusantara. Misalnya gitu ya. Wawasan Nusantara. Tadi yang terakhir adalah memasukkan yang Doni Setiawan ya tadi ya. Klik Doni Setiawan. Oke. Oke, kita tunggu dulu. Ya, dia sudah otomatis menulis Setiawan, 2017. Ini di kajian teorinya. Oke, saya coba lagi bagian yang lain, teman-teman. Lagi, misalnya menjelaskan lagi. Pancasila sebagai ideologi
negara, bla 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 bla. Oke, kita cari lagi referensinya. Klik lagi di reference, kita insert citasi, dan kita cari lagi, misalnya Pancasila gitu ya. Ini sudah ada contoh Pancasila, saya klik. Nah, tunggu dulu. Nah, ini udah otomatis Aminullah Rodi bla 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 bla. Nah, jadi ketika kayak gini tuh kalian nanti tidak perlu memikirkan dua kali untuk mengeklik di daftar pustaka. Nah, ketika kalian nanti sudah selesai menulis, tinggal kalian langsung pindah ke daftar pustaka, tinggal klik lagi. Itu kalian nulisnya ketika sudah selesai semua artikel yang tulisan yang kalian tulis dan artikel yang dimasukkan, baru terakhir memasukkan daftar pustaka ini boleh. Jadi baru diklik terakhir di daftar pustaka, yang diklik adalah reference, baru kalian klik yang insert bibliografi, karena bibliografi itu adalah daftar pustakanya tadi ya. Oke, silahkan diklik insert bibliografi. Oke, kita tunggu dulu. Nah, ini sudah otomatis dan dia sudah mengurutkan sesuai abjadnya. Jadi kalian nggak usah mikir. Jadi sudah A, B, C, D sampai Z itu sudah otomatis tertulis. Nah, misalnya tadi Aminullah, Rodi, dan Umam. Yang kedua Setiawan D. Ini. Nah, itu sudah otomatis tertulis di sini teman-teman. Oke, jadi nah ini nanti kalau kita klik biasanya ada tanda biru seperti ini, itu menandakan bahwa itu adalah Mendeley-nya masih aktif. Nah, kalau ada salah satu file itu nanti yang kalian edit secara manual, biasanya itu Mendeley-nya akan hilang, jadi nanti nggak secara otomatis lagi, misalnya gitu. Jadi silahkan tadi seperti yang saran saya berikan, silahkan semua file yang kalian dapat itu dirubah menjadi PDF dulu. Jadi nanti enak dimasukkan ke situ. Jadi kalian itu ngumpul ke sebanyak-banyaknya baru nulis. Kalau saya gitu, enaknya ngumpulkan artikel dulu, ngumpulkan filenya dulu, nanti baru nulis. Seperti itu. Kalau udah gini, misalnya mau tambahkan lagi bisa nggak? Bisa. Sekarang kita bicara multikultural misalnya. Kita balik lagi ke kajian dari, misalnya takut kan mut-mutan ya nulisnya, aku hari ini mau ngerjakan aja dulu sampai sini, mau tak lanjutin lagi besok. Daftar pustakanya diklik dulu, jangan ditinggal, ditinggal besok mungkin hilang kayak gitu ya. Jadi ini misalnya hari lain saya mau melanjutkan lagi menulis. Multikultural adalah suatu wujud bla 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 bla. Kita klik lagi reference. Oke, insert citasi. Kita cari lagi kata kuncinya multikultural. Oke, ini sudah otomatis. Oh, ini kebetulan nama saya sendiri yang masuk. Oke. Oke, kita tunggu. Nah, ini di daftar pustaka sudah otomatis menulis sendiri secara otomatis gitu nggih. Utami bla bla bla. Oke, nama saya jadi Utami ya. Benar karena nama terakhirnya. Misalnya kayak gitu. Nah, ini juga artikel dari Simnas. Oke, teman-teman, misalnya seperti itu caranya dalam pembuatan apa tadi namanya? Mendeley Desktop. Oke, misalnya kayak gitu teman-teman masih bingung atau tidak. Kita masih praktek di awal dulu. Nanti silahkan kalian bisa mempraktekkan dulu dengan membuat yang di Mendeley. Oke, sebentar. Ini kalau misalnya buku seperti apa ya, Bu ya? Kita cari contoh buku ya di sini. Saya juga ada kemarin contoh buku. Selain multikultural apa ya? Saya contohkan buku misalnya budaya coba. Reference, kita insert citasi, coba kita klik budaya. Nah, ini ada buku dari Kemendikbud. Coba saya cek, klik. Oke, Kemdikbud. Oke, di sini udah otomatis. Kemdikbud ini adalah buku analisis kearifan lokal ditinjau dari keragaman budaya, pusat data dan statistik bla bla bla. Oke, teman-teman, itu sudah otomatis dapat dilihat nanti di penulisan kajian teori dan juga daftar pustaka. Kenapa saya menyarankan ini? Bukan hanya saya, tetapi di semua tempat itu saat ini sudah menggunakan Mendeley ini sebagai salah satu penulisan yang ilmiah. Karena apa? Karena di sini adalah meminimalisir kalian untuk plagiarisme. Karena apa? Bisa juga itu kalian cuma asal nulis terus nanti daftar pustakanya itu di akhir atau daftar pustakanya itu nggak diisi gitu ya, daftar pustakanya nggak dituliskan, udah biar aja yang penting saya nulis. Nah, itu kesalahan kebanyakan para penulis. Jadi silahkan kalian menjadi penulis itu penulis yang arif dan penulis yang jujur. Jadi benar-benar
diisi benar-benar ditulis kalian itu mengambil dari mana. Misalnya kayak gitu. Oke, kalau untuk bagian yang ini saya rasa cukup untuk pembuatan medley. Silahkan nanti kita lanjutkan. Saya nanti akan lanjutkan materi yang lainnya dulu. Ini sampai sini dulu biar nggak terlalu bingung ya, nggak terlalu umum dulu untuk belajar hari ini. Nanti teori selanjutnya saya share lagi kepada teman-teman. Oke, silahkan nanti kalau ada pertanyaan bisa untuk ditanyakan kepada saya atau bisa melalui chat WA atau di grup ya. Silahkan nanti bisa ditanyakan teman-teman. Oke, cukup ya teman-teman. Saya rasa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.